Acara ini dipersembahkan oleh Memilih untuk Surakarta, calon wali kota dan wakilnya. Ayo memilih untuk Surakarta, ayo gunakanlah pilihmu. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kami ingatkan untuk kepada tim pendukung ketika pasangan calon sedang berbicara, kami mohon untuk tidak menyela dengan yel-yelnya nanti saja kalau sudah selesai. Dan ada bisikan dari para panelis kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Dimohon untuk lebih fokus kepada tema debat pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon tepuk tangan sekali untuk menyemangati pada debat hari ini. Segmen yang ketiga ini adalah pertanyaan dari panelis kepada para calon wali kota. Kami bacakan pertanyaannya. Kota Solo sebagai pusat pengembangan kawasan Jawa Tengah bagian selatan memiliki posisi yang strategis untuk mensinergikan potensi multisektor antar daerah, regional dan antar wilayah Solo Utara dan Solo Selatan. Pertanyaannya adalah, upaya dan strategi apa yang akan Anda lakukan apabila saudara terpilih untuk mensinergikan potensi tersebut? Kesempatan pertama kami persilahkan kepada calon wali kota pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Bapak 3 menit dari sekarang. Pengembangan suatu wilayah tidak terlepas dari keberadaan RT RW. Kota Surakarta sudah punya RT RW. Dan dari RT RW, rencana tata ruang wilayah, ada 5 segmen yang harus dipenuhi. Namun sampai sekarang sudah disusun, tapi kayaknya belum diperdakan. Kita akan susun RD TRW itu di 5 segmen itu, khususnya di Solo Utara. Setelah RD TRW kita susun, kita tentukan tentang RTPL dari masing-masing itu, khususnya juga di Solo Utara. Yang terpenting dari RTPL itu, yang pertama infrastruktur, karena infrastruktur di Solo Utara itu ketinggalan. Yang pertama akses. Sampai sekarang akses ke Solo Utara, karena memang Solo Utara dan Solo Selatan itu dibelah oleh Kali Anyar. Sampai sekarang jembatannya dari semula aja itu aja. Hanya 2 yang dibangun, jembatan Kandang Sapi dan ada di jembatan Mojo. Tapi yang lainnya kayaknya belum. Akses jembatan ini kita akan bangun seluruhnya, karena biar nanti akses dari utara ke selatan itu ada. Yang kedua, RTPL, kita akan buka ruang terbuka yang ada di beberapa yang sebenarnya potensi untuk menjadi ruang terbuka. Setelah ruang terbuka kita bangun, Solo Utara bisa menjadi tempat berinteraksi. Ruang terbuka sudah, akses sudah, sekarang investasi yang harus dimasukkan ke sana. RT RW mengamanatkan bahwa Solo Utara merupakan kawasan pemukiman. Sedangkan nanti investasi yang cocok untuk mengembangkan kawasan kepemukiman hanya 1, yaitu perguruan tinggi. Karena dengan perguruan tinggi ada efek multiplier yang didapat oleh penduduk dengan keberadaan perguruan tinggi itu. Tapi investasi yang lain itu memang harus dipertimbangkan dengan matang. Demikian beberapa yang saya sampaikan yang bersinggungan dengan strategi untuk mengembangkan Solo Utara. Matur nuwun. Waktu masih setengah menit. Kami persilahkan kalau masih ada tambahan. Cukup. Cukup. Tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wali kota
pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Bapak 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Langsung saja jawaban untuk pengembangan Solo Utara, dan Solo merupakan titik interland minimal 6 kabupaten. Tentunya akses yang kita bangun, mungkin Pak Anung tidak pernah belusuan, jadi sana ada akses jembatan antara Jebres dan Mojosongo sudah kita bangun, di tepatnya di Sabrang Lor. Jembatan Lemah Abang antara Banyuanyar dan Kadipiro juga sudah kita bangun, dan jembatan Emplak juga sudah kita upayakan, dan ke depan jembatan Tirtonadi yaitu akan kita bangun supaya satu, mengurai kemacetan, yang kedua, untuk memberikan kepada warga masyarakat dalam hal efisiensi anggaran tentang BBM, efisiensi anggaran tentang waktu dan lain sebagainya. Yang kedua, tentunya kami akan membangun zonasi pendidikan dan zonasi kesehatan, yaitu sektor utara atau wilayah utara Ngipang sudah kita bangun. Ke depan Kecamatan Jebres juga akan kita bangun rumah sakit untuk mendukung nawacita dari Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima, supaya warga masyarakat tidak ada yang ditolak dari rumah sakit karena rumah sakit penuh bednya ditiduri, ataupun warga masyarakat yang banyak yang butuh perawatan kesehatan. Yang kedua, tentang zonasi pendidikan. Sektor utara, sekolahan SMU baru ada 1 yaitu SMU 8, SMP-nya baru ada SMP 18, SMP 17 dan 23 itu sektor utara bagian barat. Untuk sektor bagian timur tentunya harus ada penambahan SMP negeri yang berjubel di tengah kota antara SMP 3, 5 dan 10, 4 dan 1 yang ada di Banjarsari semuanya ini. Namun demikian ini perlu pemerataan tentang kualitas dan mutu pendidik maupun murid-murid yang ada di sana, sehingga tidak terjadi keseimbangan ataupun kesenjangan sosial bagi warga masyarakat, yaitu dengan adanya sekolah favorit. Dan ini merupakan salah satu tekad kami untuk mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ini merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi warga masyarakat Kota Surakarta. Yang kedua adalah mengembangkan Solo Technopark yang sekarang ini sudah merupakan salah satu ikon daripada Solo Technopark di seluruh Republik Indonesia. Semua berkiblat di Solo Technopark Kota Surakarta. Paling tidak kita sudah punya las dalam air, biarpun tidak punya laut, namun kita ada pelatihan las dalam air, sehingga ini akan menumbuhkan kembangkan daripada perekonomian yang ada di masing-masing wilayah apabila warga masyarakat go training di sana. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih, matur nuwun. Tepuk tangan untuk calon wali kota pasangan nomor urut 2. Bapak Ibu yang kami hormati, segmen ketiga dari debat final pada malam hari ini kita akhiri sejenak, dan kita akan break dan akan kita lanjutkan kepada segmen yang keempat. Kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor 2 untuk duduk kembali.